Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, kita langsung saja ke hal yang sangat ramai sekali. Yaitu Oh, sebelum ke sana, apa? Maria semuanya mengingatkan bahwa channel resmi Guru Gembul hanya ada dua, seperti yang ada di bumper Gembulikum dan Guru Gembul. Ya, yang lain tidak ya. Jadi yang lain yang kemungkinan akan ada lagi. Re-upload video itu banyak banget ternyata ya. Ya, sudah. Tapi mereka berlindung di video yang kita bikin juga, Pak Guru, bahwa kita mah kalau mau re-upload ya re-upload silahkan. Ya, boleh re-upload tapi dengan etika gitu ya, dengan secara etis gitu ya. Jangan apa itu teh? Watermark kita dihapus gitu ya, diganti gitu. Ya, jangan kayak gitu juga gitu. Ya, kalau mungkin mah ya menunjukkan bahwa video ini aslinya tuh ada di sini gitu kan ya. Jangan diambil bahkan semuanya gitu. Ya, bahkan hari ini tayang, besok udah di-upload. Iya, saya bikin video di sana, mereka juga langsung. Jadi kan, ya tapi ya gak apa-apa lah. Sebenarnya yang jadi patokan kita tuh Gembul Short. Dia sebagai orang yang lama, dia tuh sangat mengerti dia video-video lama yang dari upload. Meskipun namanya short, tapi panjang juga sih videonya. Tapi ya sudahlah ya. Nah iya, kalau misalkan mau re-upload gitu ya, kayak Gembul Short. Nah, Gembul Short juga bukan kita, bukan Guru Gembul, bukan Gembulikum gitu. Itu mah orang lain gitu. Tapi setidaknya dia tuh etis gitu kalau ngambil tuh. Iya, betul. Gitu. Atau gitu ada yang lain lagi yang etis teh siapa? Ya itulah, saya tuh pada lupa gitu. Tapi ada banyak. Banyak, saking banyaknya. Tapi jangan maling ya. Jadi ya kemarin saya kesel tuh watermarknya dihapus, di zoom sampai besar banget Guru Gembul, diganti sama atau bahasanya jadi mereka kotor gitu ya yang sebelumnya ya. Aduh. Dan sekali lagi teman-teman, saya re-uploader nonton video ini, cantumkan kontak kalian sendiri di deskripsi ya. Biar nggak nyerang ke sini. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Pak Guru, ada yang sangat ramai nih di minggu ini. Ada temuan bahan nuklir di Indonesia, di Kalimantan tepatnya. PT PLN Persero melaporkan Indonesia memegang sekitar 24.000 ton cadangan uranium di Malawi, Kalimantan Barat, cukup untuk berpotensi menyalakan pembangkit energi nuklir. Namun penggunaan nuklir sebagai sumber energi premier masih menunggu lampu hijau dari pemerintah. Apa yang Anda pikirkan? Dijual? Dan itu kan temuannya tuh 3 hari yang lalu. Kemarin Pak Guru, Presiden tercinta kita Prabowo berjabat tangan dengan Pak Putin untuk bekerja sama mengelola nuklir Indonesia. Открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf. Заинтересованы и готовы работать во многих наукоемких отраслях. Kami berminat menambah kerjasama di bidang teknologi canggih. Это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта. Termasuk penggunaan luar angkasa dengan tujuan damai, smart city, kecerdasan buatan. Saya mah curiga yang menemukannya itu bukan kita, tapi Rusia. Iya, Rusia tuh pinter ya. 2 hari setelah temuan tersebut, Pak Guru. Iya, makanya saya yakin itu Rusia yang duluan nemukan, terus bilang sama Indonesia, terus Indonesia bilang, terus akhirnya dipublikasikan bahwa, wow di situ ini gitu ya. Ya, ini saya tuh khawatir bahwa Indonesia tuh akan semakin senang dan semakin adiksi terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang menyebalkannya itu gitu. Ya semoga aja Rusia mau membantu memberi teknologi dan mengajari bangsa Indonesia bagaimana cara mengelola nuklir, tapi dipakainya di sini untuk kesejahteraan rakyat di sini, misalkan pembangkit listrik yang aman, misalkan
Kalimantan aman. Kalimantan tuh sangat aman untuk bikin pembangkit listrik tenaga nuklir tuh. Karena apa? Karena kosong, karena lega, Karena jauh dari pusat gempa. Itu. Oh, seperti di Jepang gitu. Nah itu kan kalau Jepang kan palalaur kan, dan mereka sering kali bocor itu pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Nah kalau misalkan di Kalimantannya mana? Kalimantan Timur? Malawi. Iya, relatif karena Kalimantan itu relatif bersih, kecuali ada 2 gunung api, tapi di ujung utara itu juga nggak akan meletek gitu. Nah, jadi yang saya pikirkan adalah saya khawatir justru malah pemerintah kita ngambil jalan pintas sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu malah jual itu ke luar dan kita dapat cuan tapi hanya sebagai tambang. Saya pikir sih kalau disebutkan jumlahnya sangat besar, nggak akan besar sih. 24.000 ton, nggak tahu sih sebesar apa 24.000 ton ya kalau Iya, dijadikan. untuk ukuran uranium cukup besar, tapi kalau misalkan untuk ukuran barang tambang sih ya tidak, atau kalau batu bara aja berjuta-juta ton gitu. Nah, tapi kalau ini ya cukuplah untuk pembangkit listrik lokal. Baguslah itu mah. Semoga aja jadi pembangkit listrik tenaga nuklir tapi lokal gitu, bukan dijual. Jadi sebagai pembangkit listrik Pak Guru, bukan sebagai senjata gitu. Iya, karena nuklir itu paling efisien. Nuklir itu efisiensinya tuh 1,5 gitu. Itu tuh efisien banget gitu. Jadi di antara semua bahan bakar yang kita ketahui sekarang, itu nuklir itu paling efisien. Bahkan itu kapal induk Amerika Serikat itu kan ada yang pakai tenaga nuklir. Dan itu mau berlayar sejauh apapun, puluhan tahun juga tidak akan berhenti gitu, tidak akan padam. Bandingkan dengan misalkan pakai solar, solar kapal destroyer Indonesia aja pindah dari Kalimantan ke Sumatera misalkan, itu bisa sampai habis miliaran gitu. Nah kalau ini mah awet aja terus, dan nuklir mah gitu emang ya, kecuali dampaknya kalau bocor kalau apa memang bermasalah gitu. Tapi kalau soal efisiensi itu efisien banget. Ya semoga kita yang mengelolanya ya. Semoga tidak disalahgunakan hanya sebagai tambang. Iya. Bukan disalahgunakan, dipergunakan sebagai tambang, sebagai jualan doang. Iya. Dan ini Pak Guru yang paling banyak dikirim juga oleh follower Guru Gembul. USS Nimitz melintas perairan Aceh beberapa waktu lalu. Ternyata kapal tersebut diperkenankan melintas dengan menggunakan hak transit. Iya. Jadi gini, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Christo May mengatakan sebagai ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, kapal asing termasuk kapal perang memiliki hak untuk melintasi perairan negara lain. Itu mah bacot lah. Tapi aslinya makanan kita nggak berani gitu. Tapi gini, ternyata USS Nimitz itu kiprahnya sudah lama di Timur Tengah sejak 2003 saat digunakan untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Iya, itu kapal itu yang pakai nuklir deh. Oh yang gitu. Dia mau ke sana kayaknya Pak Guru, ke Iran teh, yang seperti Pak Guru katakan di video. Iya, itu seperti yang saya katakan. Jadi gini nih ya, dalam konteks kekuatan global, Amerika Serikat itu adalah yang paling kuat di dunia sekarang, paling kuat di dunia. Tapi dalam urusan strategi, saya pikir Amerika Serikat itu tidak lebih dari hewan kuciose-nya Israel. Jadi begitu Israel push, ya dia langsung datang gitu. Bahkan ketika itu melanggar kepentingan nasional Amerika Serikat itu akan datang kalau dipanggil sama Israel. Segitunya banget ya? Segitunya banget. Nah, coba bayangkan gini ya. Kan kenapa si Nimitz itu lewat ke Indonesia? Karena sebelumnya di Vietnam. Kenapa sebelumnya di Vietnam? Karena ada eskalasi di Asia Timur. Cina kan lagi pamer kekuatan nih, lagi pamer deng gitu kan. Nah, Taiwan panik kan, waduh kayak gimana. Nah, Amerika Serikat itu nyempil di situ. Halo Cina, apa kabar? Saya masih di sini gitulah ya. Jadi antara dua ormas, yang satu berusaha untuk ngambil pos, yang satu mempertahankannya. Nah, si Amerika Serikat menunjukkan ini di pos ini masih ada isinya, jangan macam-macam, kayak gitu kurang lebihnya. Ormas preman itu. Nah, tapi ini di Kuciose. Kalau udah di Kuciose, apapun yang terjadi Amerika Serikat itu akan datang gitu. Akan datang untuk Israel. Nah, karena itu Cina. Makanya nanti saya bikin video, ada skenario di mana Iran tuh pasti menang. Sebuah skenario. Kalau perang itu perang jangka panjang. Nah, kalau perang jangka panjang itu terjadi, maka Iran bakal menang, Israel bakal kalah. Nah,
karena Israel tahu persis bahwa kalau perang jangka panjang Israel akan kalah, maka dia harus men-knockdown Iran dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena stamina tempur Israel tuh gak besar, gak lama kayak Iran. Nah, makanya harus cepat-cepat ngedatangin Amerika Serikat untuk mengeksekusi mati Iran. Gitu. Sebab kalau enggak, ya panjang perangnya. Dari segi apa Iran bakal menang menurut Pak Guru kalau misalkan perangnya panjang? Dari warganya banyak, wilayahnya lebih besar? Betul. Jadi stamina tempur itu, jadi gini. Kalau ada satu instalasi militer Israel diserang, gitu. Misalkan ya, hancur. Dia bisa nggak bikin lagi? Bisa. Di mana? Tempatnya terbatas. Di situ-situ aja gitu. Nah, tapi kalau Iran bisa di sini wilayahnya sangat luas. Nah, ini keuntungan dari negara yang lebih besar gitu. Kemudian kalau misalkan Israel kehilangan pasokan sumber bahan bakar gitu atau bahan baku gitu, kan dia harus ngambil dari luar. Kalau Iran tidak usah, dalam negerinya sendiri sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan Israel itu nanti diblokade sama Hizbullah di utara, Houthi di selatan, dan wilayah laut itu diganggu sama Hamas misalkan mereka bisa dimobilisasi misalkan. Nah, Israel itu akan sangat terganggu untuk mendapatkan suplai sumber daya mereka. Tetapi Iran ngapain juga? Saya bisa gitu. Nah, gitu. Jadi wilayah yang lebih luas, manusia yang lebih banyak, itu jauh lebih menguntungkan untuk stamina perang dalam jangka waktu yang lama. Ditambah lagi ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Kalau perang jangka panjang terjadi, Iran pasti menang karena tuntutan global akan semakin berpihak pada Iran. Termasuk Rusia dan Cina ada potensi besar untuk terlibat secara ilegal dalam perang itu. Karena Rusia dan Cina itu sangat-sangat menginginkan perang jangka panjang. Untuk apa misi di belakang mereka, Pak Guru? Nah, itu ada di episode yang ini. Saya nggak mau cerita di sini. Tapi kan tayang duluan itu. Iya, makanya nanti ya tinggal kirim teman-teman untuk detailnya bisa langsung meluncur ke link di bawah ini. Iya, gitu ya. Tapi ini ada dua, Pak Guru, kiriman dari followers. Ini ada dari yang pertama. Ini dia kayaknya baru kerja di salah satu retail. Terus dia mengirimkan ini, gimana reaksi Pak Guru? Nggak video, itu menggambar doang. Kalau kinerja kita 10 juta tapi gaji kita 5 juta, sisanya bakal dikasih dalam bentuk rezeki yang lain. Itu Pak Guru percaya nggak? Gini nih ya, rezeki, maut, jodoh itu urusan Tuhan. Dan karena itu kita nggak usah berspekulasi soal urusan Tuhan, kan kita bukan Tuhan. Kita juga nggak bisa ngaku-ngaku punya akses jalur dalam ketemu sama Tuhan gitu. Nah kan kita mah kebanyakan teh kayak gitu kan, rezeki mah sudah ada yang ngatur, gak usah ngomong kayak gitu. Misalkan dagangan saya laku, yang dagangan itu nggak laku, bukannya mikir gimana caranya makin laku atau yang nggak laku ini jadi laku, malah menyerahkan pada Tuhan. Enggak, rezeki itu kan urusan Tuhan. Jadi karena itu kita tuh nggak berhak mengklaim, nggak berhak untuk menjadi sok tahu bahwa kalau misalkan saya kerja 10 juta tapi dapatnya hanya 5 juta, nanti akan diserahkan di akhirat atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Siapa yang tahu bahwa seharusnya kita dapat 10 juta versi akhirat, rezeki akhirat itu, dan kita nggak ada yang tahu. Jadi Baraya, please jangan menggunakan logika mistika yang berulang-ulang untuk menutupi kegagalan kita dalam bisnis, dalam usaha, dalam menghidupi diri sendiri. Jangan ya. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan komen-komen soal urusan yang tidak bisa kita akses. Kita mah kerja habis-habisan saja, begitu. Nah itu kan nanti bisa diganti sama kesehatan dan lain-lain. Ya, tahu dari mana bahwa kesehatan itu adalah kompensasi dari gaji yang tidak ini, bahwa Tuhan menurunkan? Gak ada yang bisa mengakses itu. Jadi please hindarkan pola pikir dan cara pikir yang seperti itu, karena itu akan membuat hidup kita menjadi tidak sukses, tidak mapan, dan malah sibuk cari-cari alasan pembenar atas kegagalan kita. Tapi ini kalimatnya bukan dari si karyawannya, Pak Guru, dari si perusahaannya bukan. Untuk mencuci otak biar kerjanya diganti. Oh ya pantas tuh dari perusahaannya. Iya, jadi dia lagi training ini tuh Pak Guru. Aduh, astagfirullah, itu perusahaan ya. Lagi training ini teh. Ya itu mohon perusahaan-perusahaan ya jangan kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, banyak sih cara-cara curang dari perusahaan itu yang kelihatannya baik tuh padahal busuk gitu. Kayak misalkan
si pegawai-pegawainya itu dikasih training motivasi, didatangkan Mario Teguh misalkan. Ya. Kan kalau training motivasi yang itu tuh pegawai kan, pekerja kan, mana ada bos-bos dikasih training motivasi kan? Iya. Bos udah kaya, ngapain sih motivasi itu nggak guna. Enggak, jadi ya training motivasi itu Anda harus kerja, ya karena setiap anak buah kerja cuannya paling banyak itu berakumulasi kan di ini. Ya cara kerjanya kurang lebih sama kayak saya nge-YouTube. Sama YouTube itu direkomendasikan Anda mau laku caranya gini. Karena setiap saya dapat view yang besar, YouTube tanpa ngapa-ngapain dapat juga bagiannya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi sekaya-kayanya saya, sekaya-kayanya konten kreator ya kayaan YouTube. Karena diakumulasi kekayaannya. Ya gitulah kurang lebih. Jadi dia tuh YouTube tuh memotivasi saya dan ngasih trik. Datang lagi dia. Ini tuh lagi sakit gigi. Perusahaan. Ini satu lagi Pak Guru, ini juga kiriman dari seorang YouTuber, kebetulan banget nyambung.